Selamat datang di channel Pasca Lumban Batu. Mohon bantuannya dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo guys, teman-teman semuanya. Kembali kita belajar dimensi 3. Nah, kali ini kita belajar jarak ya. Untuk yang pertama kita mulai, yaitu jarak antara dua titik ya. Jarak antara dua titik. Nah, itu bagian ya yang mau kita lihat saat ini. Oke. Nah, nanti setelah ini ada jarak titik ke garis, kemudian ada jarak titik ke bidang. Nah, kita lihat. Jarak antara dua titik itu yang paling enak untuk melukiskannya ya. Kenapa? Jadi gini. Titik, katakan ini ada dua titik yang saling asing, titik A, kemudian di sini ada titik B gitu ya kan. Nah, enaknya apa ya, titiknya langsung ketahuan ya, menentukan panjangnya gitu. Nah, maka panjangnya kalau dikatakan jarak antara titik A ke titik B, ya berarti langsung ya panjang ruas garis atau segmen garis yang menghubungkan titik A ke B gitu ya. Jadi sepanjang segmen garis AB ini saja gitu. Jadi paling enak ya. Beda nanti kalau misalkan titik ke garis gitu ya kan. Nah, jadi langsung aja kita hitung panjang ruas garis dari A ke B. Terus gimana ngitungnya kan begitu ya. Mending kalau titik A ke B itu langsung elemen dari bangun ruang yang bersangkutan, misal rusuk, enak ya. Tapi kalau enggak, maka pasti kita butuh bantuan dari biasanya sih segitiga gitu ya. Terus gimana ceritanya? Nah, maka kita butuh satu titik lagi. Katakanlah titik C kan gitu ya. Nah, usahakan yang titik C ya sebisa mungkin manalah yang membuat perhitungannya paling mudah ya. Nah, saya buatkan aja tanda senyum gini ya. Artinya carilah satu titik di luar AB supaya terbentuk segitiga yang membuat kita enak untuk menghitung jarak AB nanti gitu ya. Nah, jadi maka kita bentuk segitiga ya. Oke. Nah, ya bisa aja nanti terbentuk segitiga siku-siku, bisa yang lain gitu loh ya. Nah, kalau siku-siku pasti berlaku teorema Pythagoras ya kan. Kalau enggak siku-siku ya masuklah, bisa aja nanti pakai kesamaan luas. Maka di sini ya perlu saya buatkan yang perlu itu prasyaratnya ya. Nah, ini gambar kunci. Apa prasyaratnya? Maka biar kita lancar nanti di proses perhitungan, siswa itu harta ya. Maka adik-adik harta atau harus tahu ya. Kalau kebetulan nanti dianya siku-siku, berarti ingat lagi lah rumus Pythagoras ya kan? Ya, rumus Pythagoras. Kemudian yang kedua ya kalau enggak siku-siku nanti harus tahu rumus luas ya. Luas apa? Luas bidang datar. Oke, especially ya, yang paling khususnya itu paling banyak nanti hampir rata-rata kita diarahkan ke
segitiga. Jadi kalau yang ini mah wajib. Nah, kemudian apalagi masuklah kita yang namanya trigonometri ya. Oke. Nah, trigonometri. Wow, ya. Jadi kalau trigonometri itu sangat dekat dengan dimensi 3 ya. Artinya udah kayak pasangan aja itu ya. Asal dimensi 3 pasti bawa-bawa trigonometri. Oke. Nah, trigonometrinya yang mana tuh? Kan trigonometri banyak ya. Ya saran saya sih ya semua ya kan. Harus dihafalin. Terkhusus lah ya. Terkhusus di sini nanti masuklah itu aturan. Iya, aturan sinus ya. Aturan sinus dan kosinus. Oke. Waduh, kelupaan nih. Ya, masuk juga sih ya, perbandingan lah ya, rumus-rumus perbandingannya kan, perbandingan ya masuk di situ nanti sinus ya kan, kosinus dan tangan ya. Nah, itu jangan lupa kan, tempo hari waktu belajar kan udah tahu ya, dasarnya sinus itu depan per miring, kosinus itu samping per miring, tangan itu depan per samping. Oke. Nah, untuk yang itu sih nanti lebih apa ketika kita menjawab soal ya. Oke lah. Kita lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 6 cm. Titik P di tengah CD. Tentukanlah jarak titik E ke titik P ya. Nah, kita coba jawab ya sambil kita gambar. Nanti biar teman-teman, adik-adik juga terbiasa gambar kubus ya. Asik. Nah, ini gambar kubus. Kalau abang sih gambarnya gini urutannya ya. Nanti beda orang beda ya kan. Oke. Nah, ini kubus. Ingat membuat titik sudutnya ya, A, B, C, D. Ingat A, B, C, D gitu ya. Gak boleh zigzag. Nah, kemudian E-nya ikut kayak A ya. A-nya kan A, B, C, D. Maka E-nya dari sini E, F, G, H. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya dikatakan titik P di tengah CD. Berarti di sini ya. Di sini posisi titik P. Nah, pertanyaannya adalah ya, jarak titik E ke P yang mana itu? Ya berarti ya tinggal kita hubungkan aja ya. Nah, maka jaraknya ya udah sepanjang segmen E ke P gitu. Terus gimana hitung jaraknya? Nah, ini dia ya. Nah, kita butuh bantuan sama seperti tadi ya. Titik E sudah, E dan P udah ada. Nah, kita butuh satu titik lagi supaya terbentuk segitiga. Yang mana? Ya terserah, mana aja boleh. Ya, mana aja boleh. Yang penting ya enak ngitungnya gitu loh, jangan jadi susah menghitung kan begitu. Ya. Manapun bisa. Hasilnya harus sama. Oke. Misalkan kita ambil ya. Ya, misalkan kita butuh bantuan, katakan aja titik D. Ya. Kalau kita mau buat titik D, maka jadinya nanti gini kan? Terbentuk segitiga AEDP. Nah, itu segitiga apa? Maka ingat video abang yang sebelumnya ya. Apa itu? Garis menembus bidang. Di video itu ada bagian khusus, yaitu apa? Garis menembus tegak lurus bidang. Nah, ini PD, garis PD
itu ya tegak lurus dengan bidang ADHE. Jadi karena PD tegak lurus dengan bidang ADHE, maka PD akan tegak lurus dengan semua garis di bidang ADHE, termasuklah dengan DE. Sehingga segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Ya, maka bisa kita gambarkan ya. Maka dia terbentuk segitiga siku-siku. Katakan aja ini gambarnya. Oke? Nah, siku-siku kita pastikan di mana? Ya di D kan gitu ya. D, P, E gitu ya. Nah selanjutnya ED ya. ED itu diagonal sisi dari kubus ya. Maka panjangnya itu rusuk akar 2. Maka dipastikan ini 6 akar 2 gitu ya. Selanjutnya DP itu ya, DP itu setengah dari DC. Setengah rusuk, maka dia 3 gitu kan. Maka udah, berarti setelah kita gambar gini kita ketemu segitiga siku-siku, bisalah kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari EP ya kan. Maka panjang EP sama dengan ini ya, 6 akar 2 kuadrat gitu ya kan, ditambah dengan 3 kuadrat. Maka diperoleh hasilnya 6 akar 2, berarti 6 nya jadi 36 kali 2 72 ya. 72 ditambah 3 kuadrat itu 9. 72 tambah 9 81. Akar 81 9 ya. Wah, gampang ya. Gampang coy. Itulah hasilnya. Oke? Nah, apa harus itu? Kan tadi dibilang enggak. Misalkan ya, ini tadi kan misal abang bisa aja ngambil yang lain. Apa? Contohnya? Ya contohnya kita ambil titik. Maaf ya. Ya titik A. Boleh? Boleh ya. Boleh banget ya kan, titik A. Maka kalau dia pakai titik A, otomatis kan kita jadi E, P pakai A gitu kan. Maka jadi seperti ini. Oke, nah segitiga apa itu? Nah itu juga segitiga siku-siku. Kenapa? Karena EA tegak lurus dengan alas ya, menembus alas tegak lurus, maka EA akan tegak lurus dengan ABCD. Maka dia akan tegak lurus dengan semua garis di alas termasuk AP. Maka kita dengan PD membuat ini, oh ternyata ini tegak lurus kan gitu. Tadi abang bilang maunya titik C itu tanda senyum, berarti sebaiknya kita ambil yang memudahkan kita. Kalau tadi kita ngambil EDP, ED-nya ada hafalannya, enak ya kan, diagonal sisi. Kalau DP setengah rusuk, udah kan gitu. Nah coba kalau ini ya, kalau seandainya kita ngambil E, apakah dia jadi lebih mudah dari yang bagian pertama tadi? Kalau kita ngambil EDP, nah kita lihat dulu ya. Ini kan, berarti ini titik E gitu ya. Ini titik A, yang ini titik P, gitu kan? Asik. Nah, kalau panjang EA sih ada berapa? Iya rusuk dong, 6 ya. Asik, 6 ini. Nah, kemudian AP, di situ masalahnya ya. AP-nya kita nggak bisa langsung kan? Maka kita menghitung lagi ya. Dari mana? Dari sini deh ya. ADP itu iya segitiga siku-siku. Maka kita bisa menghitung AP lagi kan. Jadi lebih enak ini sih kalau abang lihat ya. Lebih enak yang bagian tadi dibanding ini. Tapi ya sama saja bisa dihitung juga hasilnya ya. Nah, AP, kalau dia AP, ini siku-siku ya, gunakan tadi Pitagoras di situ. Berarti AP sama dengan ini dong.
AD kuadrat berarti 6 kuadrat ya, ditambah dengan DP berarti 3 kuadrat. Asik, berarti jadinya akar 36 ya ditambah 9 berarti akar 45. 3 akar 5 ya. Gitu. Oke. Nah, kalau udah didapat 3 akar 5, selesai deh. Ya kan? Maka bisa kita hitung yang ini kan? Maka yang ini hasilnya menjadi apa? Ingat Pitagoras berarti 6 kuadrat ya kan? Ditambah ini 3 akar 5 kuadrat ya kan? 3 akar 5 kuadrat. Maka dipastikan hasilnya 36 ya. 36 tambah 3 akar 5 kuadrat 45 ya kan? Hasilnya 81 juga. Akar 81 ya tetap sama dengan 9 gitu ya. Oke. Nah, jadi relatif mudah dong kalau menentukan jarak 2 titik ya. Nah, tinggal panjang segmen yang menghubungkan titik A ke B ya. A ke B. Kalau garis habis sekali lagi ingat garis itu boleh diperpanjang sepanjang-panjangnya ya. Jadi itu saja yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya dengan cara yang lain ya. Misal saya kasih petunjuk, misalkan kita pakai H bisa ya, berarti AH B gitu. Maaf H P gitu ya, bisa coba nanti apakah lebih mudah atau lebih gampang. Nah, maka sekali lagi untuk mencari titik yang satu lagi, usahakan yang paling memudahkan kita untuk menghitung panjang AB tadi. Ya, semoga video ini bisa membantu. Nanti kita lanjutkan lagi jarak dari titik ke garis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Arigato.